Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 3, nama Janitra Siskoaria, NRT 2018.1452.1.01. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat bersama kelompok saya di dalam book chapter, yaitu Rumah Detensi Imigrasi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengungsi. Pengungsi merupakan sekumpulan manusia yang melakukan perpindahan penduduk dengan adanya faktor tertentu yang dilakukan dengan keadaan terpaksa. Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah korban perang atau mereka yang tidak kuat untuk bertahan di suatu daerah tempat tinggalnya dan memutuskan untuk melarikan diri. Masalah pengungsi mengakibatkan kesedihan dan keprihatinan. Hal ini perlu adanya perlakuan hukum untuk melindungi status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban dari tindak kekerasan. Menyikapi masalah pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri telah merumuskan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi. Kebijakan pemerintah ini dapat mengatur segala macam orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia berdasarkan asas selektif, yaitu kebijakan berdasarkan hanya orang asing yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak membahayakan keamanan nasional dan tidak mengganggu ketertiban umum di Indonesia. Pencari suaka telah diidentifikasi sebagai pengungsi, tetapi persyaratan perlindungan harus dipertimbangkan. Pencari suaka yang mencari perlindungan haruslah melalui proses penetapan status pengungsi atau RSD yang disebut dengan Refugee Status Determination yang dimulai pada tahap pendaftaran pencari suaka. Salah satu syaratnya adalah mengikuti wawancara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi pencari suaka dan pengungsi asing. Indonesia sendiri bukanlah negara tujuan bagi para pengungsi, melainkan negara Australia lah yang menjadi negara tujuan bagi mereka. Pada tahun 1979, Indonesia menghadapi pengungsi dan pencari suaka dalam jumlah besar untuk pertama kalinya. Indonesia sendiri tidak berhak memberikan RSD atau status pengungsi karena Indonesia belum mengakses Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Itu disahkan di bawah Statuta UNHCR 1950. Semua negara memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional. Karena konvensi telah menjadi hukum wajib, tidak ada pengungsi yang dapat dikembali ke daerah di mana kehidupan atau kebebasannya terancam. Meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi tersebut, tetapi negara Indonesia selalu hadir dalam memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Upaya yang dilakukan haruslah berlandaskan dengan aturan internasional yang masih aktif. Indonesia sendiri memiliki prinsip bahwa pengungsi dan para pencari suaka tidak boleh dikembalikan atau diusir dari negara Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam penanganan masalah tersebut. Permasalahan seperti ini haruslah adanya kerjasama dan koordinasi yang cukup baik. Maka dari itu pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional dan pemerintah terkait. Organisasi internasional tersebut ialah UNHCR dan IOM. UNHCR merupakan organisasi internasional yang memberikan apakah orang tersebut bisa dinyatakan sebagai pengungsi atau tidak. UNHCR juga menentukan negara ketiga bagi para pengungsi, sedangkan IOM sendiri merupakan sebuah organisasi internasional yang memfasilitasi pemulangan bagi pengungsi secara sukarela. Dalam bekerja sama untuk menangani pengungsi dan para pencari suaka, pemerintah Indonesia, di sini Rudenim, pun juga melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah nasional, lebih tepatnya dengan pemerintah daerah setempat. Dengan melakukan kerjasama dalam penanganan masalah ini dapat meringankan beban bagi para pengungsi dan negara yang menjadi tempat penampungan sementara pengungsi dan pencari suaka. Di sini saya akan menjelaskan rumah detensi imigrasi dalam memberikan perlindungan HAM bagi pencari suaka dan pengungsi.
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia dan hak tersebut sudah ada ketika mereka dilahirkan. Adapun pemenuhan hak bagi para pengungsi yang difasilitasi oleh rumah detensi imigrasi, yaitu 1. Pemenuhan hak untuk beribadah. Setiap manusia memiliki hubungan spiritual khusus terhadap Tuhannya. Hal ini sudah ada ketika manusia tersebut lahir. Rumah detensi imigrasi dalam prakteknya memiliki fasilitas ibadah yang sangat baik dan nyaman untuk menunjang para pencari suaka beribadah sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Sebagai contoh, Rudenim harus memiliki musola ataupun ruang khusus untuk para pencari suaka melaksanakan ibadah. Pemenuhan yang kedua ialah pemenuhan untuk menyatakan pendapat. Berpendapat sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan suatu hal. Para pencari suaka dan pengungsi dapat memberikan pendapat untuk kelangsungan hidupnya. Rudenim sendiri sangatlah menerima pendapat dari manapun, salah satunya dari para pengungsi dan para pencari suaka. Pendapat mereka sama sekali tidak dibungkam, melainkan pendapat dari mereka sangat didengar oleh Rudenim. Hal ini merupakan suatu bentuk perhatian dari Rudenim akan pemenuhan hak untuk para pengungsi menyatakan pendapat demi kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. Perlindungan anak pengungsi merupakan salah satu kategori pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus menurut Konvensi Hak Anak 1989. Di dalam pasal 22 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengamankan dan melindungi anak-anak pengungsi, berarti memperoleh hak penuh dan menghormati martabat mereka. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak tidak boleh adanya diskriminasi yang membedakan suku, ras maupun warna kulit, dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu pengembangan diri dari seorang anak yang seharusnya dia dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, pemenuhan hak untuk mengakses kesehatan dan kesejahteraan sebagai manusia. Setiap orang sudah memiliki hak hidup sejahtera secara lahir dan batin, bertempat tinggal dengan layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, bagi pencari suaka dan pengungsi yang berada di bawah pengawasan rumah detensi imigrasi. Kesehatan juga merupakan hal yang nyata untuk diperhatikan. Mereka berhak mendapatkan perhatian dan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, Rudenim menyiapkan ruang klinik dan dokter dalam pemenuhan kesehatan. Sebagai hak asasi manusia, hak atas kesehatan telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Yang kelima, ada pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan. Hak hidup yang dikhususkan yaitu hak untuk mendapatkan makanan bagi warga negara asing di rumah detensi imigrasi menurut pasal 6 ayat 1 ICCPR. Hak-hak bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Berdasarkan hal tersebut di atas, hak untuk hidup atas hak mendapatkan pangan dalam pelaksanaan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Bagi para pengungsi tersebut didistribusikan oleh pemerintah daerah 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam di bawah pengawasan Rudenim. Untuk mendapatkan hak hidup, pemerintah khususnya Rudenim telah menerima dana IOM, Organisasi Internasional untuk Imigrasi, untuk menjamin hak atas makanan bagi para pengungsi. Yang keenam, ada pemenuhan hak mendapatkan sandang. Pemberian pakaian kepada pengungsi yang kekurangan pakaian diberikan secara berkala. Rudenim bekerjasama dengan IOM dalam memberikan hak akan sandang tersebut. Kebutuhan sandang sendiri meliputi handuk, pakaian, dan beberapa kaos dan celana pendek. Pemenuhan hak tersebut diberikan oleh Rudenim bekerjasama dengan IOM ataupun dari penduduk lokal yang merasa kasihan terhadap para pengungsi atau para pencari suaka. Yang ketujuh, pemenuhan hak untuk beraktivitas dan rekreasi. Dalam memberikan hak untuk aktivitas dan rekreasi, Rudenim Jakarta memberikan kesempatan bagi pencari suaka dan pengungsi untuk melakukan aktivitas, dalam hal ini berolahraga. Hal ini diberikan agar mereka tidak merasa bosan yang mengakibatkan timbulnya rasa stres bagi pencari suaka dan pengungsi. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan bagi para pencari suaka dan pengungsi dalam rekreasi ialah bermain bola dan bulu tangkis. Kesimpulan dari artikel yang saya buat di dalam book chapter, yaitu dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa hak-hak bagi
Para pengungsi dan pencari suaka wajib hukumnya untuk dijaga secara baik-baik. Peranan Rudenim sudah diberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap para pencari suaka dan pencari suaka sesuai di dalam pasal 15 Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi nomor F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang cara pendetensian orang asing dan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi. Rumah detensi imigrasi memberikan hak bagi pencari suaka berada di sana dengan cara memberikan perhatian melalui dari fasilitas hingga program-program seperti fasilitas ibadah, menyatakan pendapat, mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan makanan, mendapatkan sandang, mendapatkan hak rekreasi atau beraktivitas dan pendidikan. Dalam memberikan hak untuk beribadah, Rudenim memiliki ruangan musola sampai ruangan serbaguna untuk beribadah. Dalam menyatakan pendapat, Rudenim sangat terbuka dalam menerima masukan. Dalam pemenuhan hak akan sandang, Rudenim bersama organisasi terkait memberikan pakaian. Dalam memberikan hak pendidikan, Rudenim mengadakan bimbingan belajar. Dalam memberikan hak kesehatan, Rudenim memiliki klinik khusus dan memberikan pelayanan kesehatan. Dan dalam memberikan hak untuk hidup, dalam hal ini makan, Rudenim bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memberikan makanan 3 kali dalam sehari. Ini semua merupakan bentuk perhatian pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pengungsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.